Ada hukum yang berhubungan dengan bagaimana ketika kita ingin berpuasa di bulan Ramadan, dan sebelum masuk di bulan Ramadan, kita berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Apa maksud puasa tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, mudah-mudahan hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dapat melaksanakan dan menunaikan ibadah-ibadah yang mendukung kemuliaan ibadah kita di bulan Ramadan. Sekalipun ujian Allah selalu menghampiri dalam hidup ini, tapi insya Allah keteguhan dan keistiqomahan kita untuk melakukan ibadah semakin tetap semangat, semakin selalu istiqomah. Ada hukum yang berhubungan dengan bagaimana ketika kita ingin berpuasa di bulan Ramadan, dan sebelum masuk di bulan Ramadan kita berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Apa maksud puasa tersebut? Apa tujuan dari ibadah ketika kita 1 hari atau 2 hari ini kita berpuasa? Tentunya di sini akan membedakan. Ada puasa yang wajib, yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan. Ada ibadah puasa yang sunnah, yang dilakukan 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Dalam kehidupan kita di masyarakat, banyak yang belum memahami dan tidak mengetahui apa fungsi daripada ibadah tersebut. Nah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu suatu hari berkata kepada Rasulullah SAW. Lalu kemudian dia menyampaikan, la taqaddamu Ramadan bisawmi yaumin wala yaumain. Janganlah kalian berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum ibadah puasa di bulan Ramadan. Illa rajulun kana yasumu sauman falyasum. Kecuali ada seseorang yang memang dia terbiasa atau punya kebiasaan untuk melaksanakan ibadah tersebut, maka silahkanlah, diperbolehkanlah baginya untuk berpuasa. Hadis ini dikutip dalam hadis Muslim pada hadis yang ke-1082. Kami ingin mengingatkan, wahai sahabat muslim dimanapun berada, ibadah itu ada aturan dan hukumnya. Ibadah itu ada tuntunannya. Kalau ibadah puasa di bulan Ramadan ini adalah ibadah yang wajib, karena dia masuk dalam rukun Islam, yaitu wajibnya kita untuk melaksanakan ibadah puasa, tentunya kewajiban itu bagi yang mampu. Tapi ada ibadah yang sunnah, yang mungkin dia biasa berpuasa Ayyamul Bid, mungkin dia biasa berpuasa Senin Kamis, atau dia mungkin biasa berpuasa puasa Daud. Nah, ketepatan ketika dia akan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, seperti yang Ramadan terjadi pada hari ini, kita jatuh 1 Ramadan itu pada hari Jumat. Lalu sebelumnya ada hari Kamis. Mungkin dia memiliki kebiasaan untuk berpuasa pada hari Kamis, yaitu puasa Senin dan Kamis. Maka diperbolehkanlah baginya untuk berpuasa. Puasa 1 hari sebelum atau 2 hari sebelum ibadah puasa Ramadan diperbolehkan untuknya, karena ini adalah kebiasaan yang biasa dia lakukan. Sahabat muslim dimanapun berada, apa hukum yang memperbolehkan dan apa hukum yang tidak memperbolehkan di sini? Kita ambil hikmah dari hadis Abu Hurairah. Tentunya di sini Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada umat Islam melalui Rasulullah. Karena ibadah itu ada hukum dan tuntunannya, maka di sini dibedakan mana ibadah yang wajib dan mana ibadah yang sunnah. Hikmah yang diambil, ada pembeda mana yang diwajibkan dan mana yang disunahkan. Dan ada nilai, ada makna. Kapan dia harus berpuasa wajib dan kapan dia harus berpuasa yang puasa itu adalah puasa sunnah. Nah, dilarangnya kita untuk berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum datangnya bulan Ramadan, semata-mata Rasulullah ingin membedakan. Kalau ada ibadah yang
mahdah, ada yang ghairu mahdah. Ada ibadah yang wajib dan ada ibadah yang sunnah. Disitulah makna pembeda antara sebuah kewajiban yang harus dilakukan, dan ketika kewajiban itu tidak dilakukan, maka dia akan berdosa karena dia meninggalkan kewajiban. Dan kapan kita melakukan ibadah yang sunnah? Karena yang sunnah ini adalah dilakukan, dia mendapatkan pahala, dan ketika ditinggalkan, dia mendapatkan sesuatu yang tidak ada apa-apa, tidak ada efek untuk dirinya. Baik-baik saja, boleh-boleh saja dia tinggalkan. Yang kedua yang dapat kita ambil, puasa yang dilarang dalam hadis tersebut adalah puasa mutlak. Puasa mutlak di sini, dia melakukan ibadah sunnah, tapi ibadah sunnah ini tidak ada sebabnya, tidak ada perintahnya. Meskipun hukum itu diperbolehkan, hukum itu dapat dilakukan, tapi tentunya ada sebab. Tapi kalau sebab mengapa dia melakukan ibadah puasa, dan ibadah puasa ini tidak ada sebab yang menguatkan, karena tidak ada tuntunan, karena tidak ada syariat yang menguatkan itu, maka sekali lagi kami katakan tidak ada tuntunan yang mengharuskan ketika kita melakukan 1 hari atau 2 hari sebelum ibadah puasa Ramadan, kecuali ibadah itu dapat dilakukan karena kebiasaan dia melakukan ibadah sunnah. Tentunya sunnah yang dimaksud sunnah dalam ibadah puasa. Yang ketiga, puasa wajib seperti puasa qada, puasa nadar, atau puasa karena membayar kafarah, atau puasa Daud, atau yang lainnya, seperti ibadah-ibadah puasa Senin maupun Kamis. Itu dilakukan kan karena ada sebabnya. Dan sebab ini karena memang dituntunkan oleh Rasulullah, dilakukan oleh Rasulullah. Mana tidak ada salahnya ketika seseorang melakukan ibadah tersebut. Nah, sahabat muslim dimanapun berada, tentunya dalam melaksanakan ibadah tidak ada ibadah yang dilakukan kecuali ada perintah. Dan ketika kita berbicara tentang perintah, al-aslu fir amri lil wujub, kaidah usuliyah menyebutkan asal usul sebuah perintah adalah wajib untuk dilakukan selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Tapi ketika ada dalil yang mengharamkan, ada larangan yang tidak memperbolehkan untuk melakukannya, maka jangan sampai ibadah itu dilakukan tapi hanya bermakna sia-sia, tapi tidak ada arti dan makna untuk kehidupan kita. Nggak ada pahala kebaikan yang dilakukan. Mitra muslim dimanapun berada, lakukanlah ibadah itu karena perintah. Selama perintah menuntun kita untuk melakukan kebaikannya, maka kerjakanlah. Karena di balik perintah tersebut, pasti Allah memberikan hikmah untuk kehidupan kita. Tapi kalau tidak ada perintah, jangan sekali-kali kita lakukan. Karena ini bermakna sia-sia dari apa yang kita kerjakan. Mudah-mudahan ibadah puasa yang kita lakukan mengikuti dan tuntunan dari apa yang telah diajarkan Allah dan Rasulnya untuk kehidupan kita. Mudah-mudahan ini menjadikan apa yang kita lakukan memiliki alasan, memiliki sebab, dan apa yang kita lakukan benar-benar semata-mata dicatat hanya karena kebaikan kita, mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq fi sabilil haq. Semoga Allah selalu memberikan kebaikan dalam hidup kita. Jangan lupa komentar, jangan lupa kita berdiskusi. Tulislah apa yang menjadi sesuatu yang meragukan dalam ibadah kita di dalam komen dari YouTube kami, dan semoga itu memberikan pencerahan, memberikan wawasan yang luas tentang ibadah yang seharusnya kita lakukan sesuai dengan aturan dan syariat agama Allah. Billahi taufiq fi sabilil haq. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.